Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat menjalani rutinitas kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baiklah, kali ini saya Indriani Lestari diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan strategi mengaktifkan siswa dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita ke inti pembahasannya, perlu kita ketahui dulu apa maksud dari kata strategi dan mengaktifkan. Strategi. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar kata strategi? Ya, perencanaan. Jadi, strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Lalu mengaktifkan? Mengaktifkan berasal dari kata dasar aktif. Mengaktifkan memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja, sehingga mengaktifkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, dan pengalaman. Jadi kesimpulannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata mengaktifkan adalah menjadi aktif. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama menyimak pembahasan tentang strategi mengaktifkan siswa dalam pembelajaran IPA. Strategi mengaktifkan siswa dalam pembelajaran IPA. Setiap guru ingin siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam pelajaran adalah wujud semangat dan antusiasme mengikuti pembelajaran. Siswa yang aktif dalam kegiatan kelas adalah siswa yang aktif mengikuti pembelajaran, mau memberikan pendapatnya, memberikan jawaban saat ditanya, dan juga berani bertanya saat mengalami kendala dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar dan aktif dalam proses belajar mengajar. Untuk memancing siswa supaya aktif dan terlibat dalam belajar, diperlukan strategi, metode, dan cara-cara khusus. Adapun beberapa hal yang harus guru lakukan supaya siswa aktif di dalam kelas. Yang pertama, memperbanyak praktik. Praktik langsung atau membuat proyek-proyek merupakan salah satu contoh pembelajaran aktif. Saat siswa hanya mendengar guru pintar menyampaikan materi dengan metode ceramah saja, siswa akan merasa cepat bosan atau bahkan mengantuk. Jika melakukan praktik langsung, siswa dituntut untuk selalu aktif dalam bertanya, dalam menemukan berbagai macam sumber atau referensi supaya praktik yang mereka lakukan berhasil. Kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajaran jigsaw. Apakah model pembelajaran jigsaw? Jigsaw merupakan model pembelajaran yang membuat siswa harus berdiskusi dengan teman-temannya dalam sebuah kelompok kecil. Setiap kelompok kecil akan mendiskusikan tema yang sama. Dengan demikian, siswa dituntut untuk aktif membagikan informasi atau pengetahuan yang didapat dari diskusi sebelumnya, sekaligus aktif mendengar informasi atau pengetahuan baru yang disampaikan oleh temannya. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward. Setiap siswa ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan, baik dari guru pintar atau dari lingkungan sekitar. Dengan demikian,
akan membuat siswa terpacu untuk melakukan yang terbaik, termasuk aktif dan memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. Bentuk apresiasi atau reward tidak harus berbentuk benda. Guru pintar dapat memberikan pujian-pujian yang konstruktif atau memberikan reward berupa poin-poin yang dimana siswa dengan jumlah poin-poin tertentu dapat memiliki keistimewaan seperti menjadi pemimpin kelas atau menjadi student of the month. Kemudian yang keempat, diskusi kelompok. Di dalam kelompok, guru pintar dapat membuat aturan-aturan yang mengharuskan semua anggotanya aktif dalam diskusi. Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang hanya pasif mendengarkan saja. Tentu ketua kelompok yang mampu menghidupkan diskusi dan mengontrol anggotanya, sehingga diskusi dapat berjalan dengan kondusif. Diskusi memiliki beberapa manfaat dalam pembelajaran. Selain dapat meningkatkan keaktifan siswa, diskusi akan melatih siswa dalam berpikir kritis dan juga membangun rasa percaya diri. Pembahasan berikutnya yaitu bagaimana cara mengaktifkan siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tidak cukup hanya kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran saja, namun harus ditopang oleh kemampuan guru dalam mengembangkan pola pelajaran yang kreatif dan variatif, dengan menekankan pada strategi pembelajaran aktif. Sebagaimana nasihat Melvin L. Silberman, "You can tell students what they need to know very fast, but they will forget what you tell them even fast." Anda dapat memberitahukan pada siswa tentang apa yang perlu mereka ketahui dengan sangat cepat, tetapi mereka bahkan akan lebih cepat melupakan apa yang Anda beritahukan kepada mereka. Lantas, apa yang harus guru lakukan untuk mengatasi siswa yang kurang aktif? Yang pertama, mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Metode ini bisa dibilang cukup efektif, akan tetapi dalam penerapannya membutuhkan kesabaran dan juga keuletan. Contoh membahas materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan sesuatu yang ia ketahui tentang materi tersebut. Dari sini, siswa dituntun untuk berpikir dan mengeluarkan pendapatnya satu persatu. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seorang bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih berkonsentrasi. Contohnya, mengadakan atau melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap tumbuhan di area persekolahan. Dengan begitu, siswa akan lebih tertarik dan antusiasme. Keempat, memberikan pujian. Ketika anak mengalami kesulitan belajar, guru ataupun orang tua sebaiknya membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Contohnya, mengucapkan kalimat pujian seperti "anak pintar", "bagus sekali", "hebat". Dengan memberikan pujian, maka siswa menjadi lebih termotivasi dan meningkatkan rasa percaya dirinya. 5. Berhenti membandingkan anak dengan anak lainnya. Siapapun itu, orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak lainnya akan membuatnya menjadi tertekan. Contohnya, anak yang dijadikan perbandingan merupakan anak yang berprestasi. 6. Pendekatan personal. Pendekatan personal meliputi dialog atau komunikasi langsung dan terbuka antara guru dengan murid. Contoh, guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran
dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. Dari sini, guru dapat memberikan solusi penyelesaian masalah kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut. 7. Memotivasi siswa. Motivasi adalah sebuah konsep utama dalam banyak teori pembelajaran. Motivasi ini sangatlah dikaitkan dengan dorongan, perhatian, kecemasan, dan umpan balik atau penguatan. Adanya dorongan dalam diri individu untuk belajar bukan hanya tumbuh dari dirinya secara langsung, tetapi bisa saja karena rangsangan dari luar. Contohnya, berupa stimulus model pembelajaran yang menarik, memungkinkan respon yang baik dari diri peserta didik yang akan belajar. Respon yang baik tersebut akan berubah menjadi sebuah motivasi yang tumbuh dalam dirinya, sehingga ia merasa terdorong untuk mengikuti proses pembelajaran dengan penuh perhatian dan antusias. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.